Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan sehat, amin. Saya percaya hari ini kita dalam doa puasa, kita punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Mari Bapak Ibu, walaupun kita saat ini masih dalam keadaan online puasanya, tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak terbatasi oleh waktu, jarak, dan tempat. Katakan amin. Mari sama-sama kita buka tangan kita di depan Tuhan, kita berdoa di depan Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, hadir-Mu tengah-tengah kami saat ini. Kami rindu Tuhan, bertemu dengan Engkau secara pribadi di hadirat Tuhan. Biar Engkau berkati ibadah doa puasa kami Tuhan pagi hari ini. Di tempat kami berada masing-masing Tuhan, hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan, melingkupi setiap kami. Sukacita damai sejahtera Allah turun bagi setiap kami Tuhan. Kami siap menari, melompat, memuji, menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang siap, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bagi terima Bapak Ibu. Kita mau tangga hadirat Tuhan, kita bersyukur dan penuh sukacita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dia baik, Yesus baik, katakan sama-sama. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, katakan lebih keras lagi, akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sambil tepuk tangan yuk katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
menangis lebih keras lagi, come on. Dia sanggup, Dia Allah yang sanggup memulihkan hidup kita. Haleluya. Kuasa tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Yesus yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hatiku, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan. Dengan iman nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kuasanya tak pernah berubah dalam hidup kita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih keras tepuk tangannya kawan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali hadirat Tuhan Bapak Ibu. Mari kita lebih lagi persiapkan hati kita akan masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan bawa korban syukur di hadapan-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan kami datang. Kami rindukan pribadi-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat
sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, persembahkan, ku bersembah korban syukurku yang terbaik bagimu. Dari awal lagi sama-sama katakan, saat ku masuk, ku tersungkur di kaki-Mu Tuhan Yesus. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku, sebab Tuhan itu baik selamanya, Tuhan selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita sembah Tuhan, sembah Tuhan, Dia baik selamanya. Kasih setianya tak pernah berubah dalam hidupku. Kami datang membawa korban syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Mari angkat suara sama-sama Bapak Ibu. Angkat suaramu, kita menyembah Dia. Bawa korban syukur yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dinaralabaya namu ya shande. Sungguh kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru rahmat setiap pagi. Hari ini kita boleh menyembah Dia. Mari bawa korban syukur bagi Tuhan Yesus. Kurabataka labaya ralamu nashandara labaya namaya shande. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Naikkan bawa korban syukur
bersama-sama. Yang belum bisa bahasa roh, bersama bahasa kau Tuhan mengerti Bapak Ibu. Kurabakaralabaya namaya ralabaya namaya shande. Hinaralamaya namaya shandaralamoya ralamo. Hinaralamaya shande. Hinaralamaya shande. Haleluya. Jangan diam di hadiratnya. Bawa persembahan kita buat Tuhan yang terbaik. Kita maralamo ya shande. Hinaralamaya namo. Hila paralamaya namo ya shandarala. Hiyanarala. Segala pujian bagimu, Yesus Tuhanku. Segala hormat bagimu, lebih dahsyat lagi sembah Dia. Hindararamu, Shida baba barala 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 barala. Terus bisa bahasa roh, bisa bahasa roh. Rabakarala bayar alamu namanya nama. Hindarala bayar barala 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 barala. Shida dia nanamu rabarala bayar alamu. Hindarala bayar. Terus rabakarala barala barala. Sembahyang bahasa roh. Rabakarala barala 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 barala. Shikiana namu rabayar ala barala 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 barala. Hindarala namu rabarala barala. Roh Kudus menjamah umat malam pagi ini. Hadirat-Mu Tuhan melawat setiap umat-Mu pagi ini. Hurrabakaralabayaralaba. Yang sakit Tuhan sembuhkan pagi ini. Oh, berikan pengharapan yang baru. Berikan solusi yang terbaik Tuhan. Berikan kekuatan penghiburan. Hurrabakaralabayaralaba. Shidiaranamu ramatakarana. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat wajahmu, angkat hatimu. Pandang Dia Yesus. Kan kami bawa Tuhan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang terbaik hanya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita hormati hadirat-Nya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik. Lagi kita mau nyanyikan. Kamu angkat suaramu, kata
hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami buat-Mu Tuhan. Bila Kau disenangkan, biarlah manis Kau dengar telinga-Mu Tuhan. Hatimu bersuka karena kami Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur kami sudah menyembah Engkau bersama-sama dengan ucapan syukur kami, karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Engkaulah Tuhan yang layak disembah dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, di mana kami Bapa berada saat ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, karena kami percaya Engkau melihat keadaan situasi Indonesia. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan mulai dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia, lawatan pertobatan, lawatan damai sejahtera. Oh, kami percaya Bapa bahwa Engkau akan selalu senantiasa memperhatikan bangsa kami ini Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa meminta kepada Engkau ya Tuhan, biarlah berikan kemampuan, berikan kuasa-Mu Tuhan untuk Bapak Pak Presiden dan bersama Pak Maruf Bapak untuk memimpin bangsa ini, supaya mereka Bapak bisa ada sungguh-sungguh luar biasa bangsa kami di dalam tangan mereka. Ada banyak hal Bapa, sesuatu hal yang baru, dan Indonesia tetap maju di dalam tangan Bapak Presiden bersama wakil. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati kabinet yang ada, baik MPR, DPR, baik gubernur, baik juga bupati, dan sampai RT RW. Tuhan Engkau lawat, berikan hati raja-raja bagi mereka, supaya mereka memimpin setiap daerah, dan mereka Tuhan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi Indonesia. Berkati ekonomi Indonesia tetap stabil di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan Indonesia, tetap Tuhan di dalam kendalinya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka hati yang terus bekerja, berjaga-jaga untuk yang mana Indonesia. Bapa, kami tidak berhenti berdoa minta belas kasih-Mu Bapa untuk COVID-19 ini Bapa, segera Tuhan berlalu dari Indonesia, supaya kami setiap orang-orang di Indonesia menikmati aktivitas kami seperti biasa, baik pendidikan di sekolah seperti biasa, di kantor-kantor, di baik juga di pasar, di mana saja, semua menjadi seperti biasa. Tetapi kami percaya waktu Tuhan, waktu yang terindah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat. Tuhan Engkau juga melindungi, memberikan mereka kesehatan, menyertai mereka Bapa dalam segala tugas yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat Indonesia yang kena COVID-19 Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah mereka mengalami kesembuhan melalui vaksin yang sudah ada Bapa. Biarlah melalui vaksin ini ada kekuatan, ada kesembuhan bagi setiap tubuh masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa Bapa, minta kepada Engkau untuk lawatan Tuhan juga terjadi bagi gereja kami GBI Home. Berkatilah gereja kami, biarlah lawat Tuhan setiap jemaat baik yang ada di rumah-rumah, biarlah mereka mengalami kasih Tuhan, mereka mengalami kekuatan dari Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, biarlah juga berkati pendidikan anak-anak mereka ya Bapa. Bapa, kami percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam setiap pribadi kami lepas pribadi. Tak berhenti kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Bapa. Kami berdoa mulai dari Pak Niko dan 4 wakilnya. Berkati Pak Johan yang ada di Singapura. Berkati Bapak Gembala kami GBI My Home, Pak Irwan bersama Pak Anen. Penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan keluarga mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk diaken. Kami juga berdoa untuk full timer Tuhan. Penyertaan-Mu juga sempurna bagi kami. Tak berhenti-berhenti kami mengucap syukur. Tak berhenti kami juga Tuhan berkata Engkau baik. Karena kami percaya segala sesuatu apa yang kami doakan, kami percaya waktu Tuhan, waktu yang tepat.
Bapa, kami juga berdoa untuk ibadah raya kami Bapa, baik onsite baik juga secara online. Tuhan, Engkau berkati Bapa, supaya kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati ucapan syukur kami, dan menikmati firman yang hidup yang membawa kami semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa harapan kami, inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam doa puasa kita. Mari kita bersatu dalam doa untuk kita bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk setiap pimpinan Tuhan, penggembalaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan. Kami dalam doa puasa ini Tuhan sebentar akan mendengarkan, merenungkan, dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, terlebih setiap kami di tempat kami dimanapun kami berada. Kami boleh mengalami lawatan kebenaran firman Tuhan, lawatan roh Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Bapak Ibu, terima kasih untuk Pak Eko sebagai Kepala Departemen Doa yang memberikan kesempatan. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Dan hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin kita, memilih kita, dan membawa kita untuk kita menjadi saksi Kristus. Ya, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, ya, supaya kita boleh menjadi seorang saksi. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, saksi artinya menyampaikan sesuatu yang diketahui atau seseorang yang ada, ya, dalam suatu kejadian atau suatu perkara. Orang yang melihat, ya, makanya ada saksi-saksi ketika di pengadilan dipanggil saksi, orang-orang yang tahu kejadiannya, orang-orang yang melihat, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Menurut Alkitab, kita adalah saksi Kristus, ya. Dan apa itu saksi? Menurut Alkitab, dalam bahasa Yunani itu adalah marturia. Marturia artinya memberikan kesaksian, membawa kabar baik, menyaksikan, mengalami, dan menceritakannya kepada orang lain. Dan di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Roh Kudus bersaksi kepada kita tentang Allah Bapa, tentang Kristus Yesus. Dalam Yohanes pasal 16, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus itu akan memberikan kesaksian tentang Allah Bapa, tentang Yesus Kristus, tentang kebenaran, dan apa yang dia dapat dari Bapa itu yang dia sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mau supaya kita mengerti
Bagaimana kita ini adalah orang-orang yang dipanggil, diselamatkan, mengalami setiap pengalaman pribadi dengan Tuhan, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kita menyaksikan pengalaman itu. Ya, agar kita bersaksi tentang Yesus Kristus, bersaksi tentang apa yang kita alami di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan bahwa kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di bumi ini itu nanti akan menjadi suatu kita akan menghadapi yang namanya tahta pengadilan Kristus. Ya. Yang kedua, yang pertama di dalam firman Tuhan ini, ya, bahwa kenapa kita harus bersaksi? Karena bersaksi itu adalah amanat Tuhan Yesus Kristus, dan ini diulang lagi, ditekankan lagi oleh Paulus. Ayat yang pertama dikatakan di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Penyataan Kristus dan kerajaan Kristus. Dan ini adalah sesuatu yang ditekankan kembali oleh Rasul Paulus, di mana Yesus pun telah berpesan kepada kita dalam Matius pasal 28 ayat yang 19 sampai 20. Dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kalau orang tua kita di saat-saat akhirnya dia memberikan suatu perintah, suatu amanat atau wasiat istilahnya, pasti kita sebagai anak-anaknya akan melakukan itu. Kita akan sekuat tenaga, kita akan berusaha dengan sebisanya, bahkan kita akan memberikan tenaga yang lebih, usaha yang lebih untuk kita bisa melakukan, menggenapi perintah itu, menggenapi wasiat itu. Dan ini adalah wasiat, amanat daripada Tuhan Yesus, diulang lagi oleh Paulus agar kita menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, jadi kita dipanggil bukan hanya sekedar mengalami sendiri, tapi kita dipanggil juga untuk menyaksikannya untuk orang lain. Apa yang kita saksikan, kenapa kita bersaksi? Karena kita adalah saksi hidup yang mengalami, merasakan, dan hidup di dalam Kristus. Tadi kita sudah melihat definisi saksi, adalah orang yang ada di kejadian, orang yang mungkin mengalami kejadian itu, atau mungkin hanya sekedar melihat kejadian itu, tapi kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami, merasakan, bahkan hidup di dalamnya, sehingga kita adalah saksi yang sah, saksi yang benar. Kalau kita lihat di pengadilan, harus ada 2 alat bukti atau 2 saksi, sehingga suatu perkara bisa dinyatakan kuat. Nah, ada firman Tuhan, tetapi ada juga saksi hidup, yaitu saya dan saudara. Supaya ketika kita dihadapkan dengan suatu pengadilan, itu bisa dinyatakan, diputuskan benar. Dikatakan ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah mengalami cinta kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah lahir kembali, kita adalah orang-orang yang tinggal dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus, dan kita harus menyaksikan cinta kasih daripada Tuhan Yesus itu, supaya orang lain bisa mengalami apa yang sudah kita alami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Mungkin ada waktunya, ada satu waktu ketika saudara diperhadapkan dengan suatu keadaan. Bersaksi, sampaikan. Ya.
Maka saudara, baik atau tidak baik waktunya, sampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib, yang telah menyelamatkan saya, dan Dia mau menyelamatkan saudara juga. Amin, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Karena kita sudah mengalaminya, kita sudah merasakannya, kita hidup di dalamnya, maka kita bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kenapa kita harus bersaksi? Karena akan ada saksi-saksi yang palsu. Karena akan ada saksi-saksi palsu yang akan menyampaikan yang tidak benar. Maka dari itu kita perlu menyaksikan yang benar. Ayat 3 dan 4 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saya teringat satu kali ketika Ahab dengan Nabot. Dalam satu Raja-Raja pasal 21, di situ dijelaskan. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Nabot dibawa ke pengadilan, tetapi di pengadilan itu ada 2 orang saksi palsu. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, akan banyak muncul saksi-saksi palsu yang menyatakan Yesus bukan Tuhan, yang mengkritik antikristus, bahkan mereka menyatakan bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu sesat. Tetapi kita orang-orang percaya harus menjadi saksi yang benar. Bahkan suara kita seharusnya lebih lantang daripada mereka. Suara kita seharusnya lebih besar daripada mereka. Mari kita juga mengambil tempat kesaksian, baik itu di media sosial, baik itu di tempat di mana kita berada sebagai orang-orang yang bekerja, dan dimanapun kita berada, mari kita menjadi saksi Kristus. Kita tidak menggunakan media sosial hanya sekedar curhat, bahkan menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Tapi jadilah saksi di media sosial, karena banyak orang yang akan mendengarkan itu. Jadilah saksi dimanapun Anda berada, supaya kesaksian saya dan saudara itu bisa semakin menghilangkan, semakin memperjelas apa yang tidak benar. Dan di hadapan tahta pengadilan Kristus, nanti segala sesuatu dinyatakan benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, karena akan ada saksi-saksi yang palsu yang akan menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Tetapi kita harus berdiri tegap, siap sedia baik tidak baik waktunya. Bahkan ketika tidak siap pun, kita berdoa supaya Tuhan mempersiapkan kita. Tuhan yang berbicara melalui kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan apa yang saudara sudah rasakan ketika saudara percaya kepada Yesus. Cukup. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita mengalami, ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, di saat itu saudara mengalami bahwa ada damai sejahtera yang tidak terkatakan, ada sukacita yang tidak terkatakan. Bahkan semua yang saudara rasakan itu membuat saudara mengalami sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang betul-betul yakin bahwa Kristus telah mati di kayu salib, menyelamatkan, menebus dosa saudara, dan saudara seolah-olah seperti baru lagi dilahirkan kembali. Dan saksikanlah itu, karena saudara sudah mengalaminya. Yang terakhir kita lihat, kenapa kita harus bersaksi? Karena setiap kesaksian kita itu tidak pernah sia-sia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, dalam 2 Timotius 4 ayat 5 itu dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam Kristus, itu tidak pernah sia-sia.
Ada dua cerita di dalam Alkitab, kitab Yohanes. Yang pertama Yohanes 4 ayat 42. Ini berbicara tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria dia berbicara dengan Kristus dekat sumur dan akhirnya dia mengalami lawatan, dia mengalami kebenaran firman Tuhan, dia pergi, dia sampaikan firman Tuhan, dia bersaksi tentang Kristus dan akhirnya orang-orang datang dan apa kata mereka? Mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, terlepas dari apa latar belakang saudara, mungkin saudara dulu adalah orang yang berdosa, mungkin saudara dulu adalah orang-orang yang berbuat jahat, tetapi saudara sudah dipulihkan, saudara sudah diampuni, saudara adalah saksi Kristus. Dan mungkin juga kita nggak perlu lagi melihat, oh ini kan orang kaya dia sudah bahagia di bumi, nanti saya sampaikan sehingga dia masuk surga. Saudara, itu adalah bagiannya Tuhan, bagian Roh Kudus, bagian saya dan saudara harus menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bukan lagi siapa saya dan saudara, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan kita adalah saksi Kristus. Yang penting yang kita saksikan adalah kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita melihat Yohanes Pembaptis. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Yohanes 10 ayat 40 sampai 42. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Dengan kesaksian Yohanes, banyak orang percaya kepada Yesus. Dengan kesaksian perempuan Samaria, banyak orang percaya kepada Yesus. Dengan kesaksian saya dan saudara, maka akan banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Maka dari itu, janganlah pernah padamkan roh. Karena roh kita ini adalah roh yang telah diberikan oleh Roh Kudus, adalah roh yang telah dihidupkan dalam Roh Kudus, sehingga dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadilah saksi yang hidup, jadilah saksi yang berkuasa, jadilah saksi yang benar, menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Jadi hari ini firman Tuhan mengajak, mengajarkan dan membawa kita supaya kita mengerti bahwa kita diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri saja. Bahwa Yesus sudah mati di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan saya, bukan hanya untuk menyelamatkan saudara, tapi juga menyelamatkan teman-teman kita. Menyelamatkan orang-orang yang begitu memerlukan kasih karunia. Jadilah saksi Kristus yang hidup. Jadilah saksi Kristus yang berkuasa. Dan jadilah saksi Kristus. Kenapa? Karena saya dan saudara sudah mengalami keselamatan, sudah mengalami damai sejahtera, sudah menerima sukacita, dan telah hidup di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Oh sikarala bataka namanya rala bakasyandi. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mati di kayu salib. Engkau menebus setiap dosa-dosa kami. Oleh darah-Mu kami dikuduskan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam setiap doa puasa ini Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan. Hamba berdoa Tuhan, ketika kami berpuasa bukan kami sakit tapi kami semakin kuat. Bahkan tubuh kami kuat, jiwa kami kuat, roh kami terus menyala-nyala, dan kami layak, kami siap untuk melayani Tuhan. Siap sedia, baik tidak baik waktunya. Kami menjadi pelayan Kristus, kami menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapan-Mu turun Tuhan pada setiap kami. Urapan-Mu turun pada setiap kami hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang kami perkatakan, apa yang keluar dari mulut kami Tuhan, diurapi. Ada kuasa dalam Roh Kudus Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan yang keluar dari mulut kami itu tidak pernah sia-sia, dan itu akan naik Tuhan pada
Setiap pribadi lepas pribadi akan menjadi benih yang subur, bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi Roh Kudus dan kami dengan Tuhan akan selalu terus mengalami setiap kehidupan dalam tuntunan, dalam kasih karunia dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasihi semua jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Maha Tinggi, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.